sejahtera untuk semuanya. Pada sore hari ini kita jumpa lagi di acara Persekutuan NSP. Tema hari ini melanjutkan tema yang lalu, Don't Worry, Be Happy. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, kita akan lanjut lagi dengan masalah kekhawatiran ini. Saya tidak ingin saudara-saudara fokus kepada masalah kekhawatiran itu. Tapi pada sore ini kita akan fokus kepada bagaimana Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada sore ini dari bahagian firman Tuhan saya baca juga berbicara tentang kekhawatiran, tapi dari perspektif yang berbeda yang ditulis oleh Lukas. Lukas pasal yang ke-12, itu ayat 22 sampai dengan 34. Saya harus baca ini supaya kita mendapat pandangan yang konkret tentang bagaimana Dr. Lukas, seorang tabib, seorang dokter, menulis tentang kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah kamu cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, apa yang membedakan penulis Injil Matius dengan penulis Injil Lukas? Kalau kita memperhatikan, itu adalah mulai tekanannya dari ayat yang ke-31 dari Lukas pasal 12 ini. Kalau tadi saya hampir terpleset membaca, tetapi carilah dahulu, itu kata Matius. Tapi Lukas mengatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kemudian ayat 32, jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Lalu ayat 33, jualah segala milikmu. Ayat 34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi fokusnya masalah kekhawatiran yang dibahas oleh Dr. Lukas ini adalah masalah artagonogini yang menjadi mata pencaharian hampir semua umat manusia. Itu ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Minggu yang lalu saya menyebut
tidak ada yang tidak kecuali. Semua butuh makan dan minum. Nah, ini common grace ya. Jadi Tuhan memberkati semua umat ciptaannya secara umum. Memberi makan dan minum, memberi hujan dan panas, memberi suka dan duka, itu secara umum. Dan masalah kekhawatiran ini, tidak ada seorang manusia pun yang tidak khawatir. Semua ada rasa khawatir. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana kita menangani kekhawatiran ini. Atau saya pakai istilah bagaimana kita mengolah kekhawatiran ini di dalam perjalanan hidup kita. Sebab kekhawatiran itu tidak akan pernah lepas dari perjalanan hidup kita. Dia akan selalu ada. Nah, kekhawatiran itu kita bisa terjemahkan sekarang rasa takut, rasa was-was, ya, dengan kata jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Gitu. Tapi sekarang, bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Pada waktu kita rasa takut, cemas, khawatir, kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Nah, apapun yang kita lakukan, jangan lupa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lukas katakan, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, ini sebenarnya merupakan satu jaminan bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, apapun kondisi kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Kemudian, tidak dapat dipungkiri, selama kita ada dalam dunia ini, kita akan melekat dengan, saya sebut tadi, harta gono gini. Jadi di mana harta kita, apa yang kita punya di dunia ini, disitulah hati kita. Itu di dunia ya. Tapi coba kita sekarang balik. Kalau kita mencari harta surgawi, maka hati kita ada di sana. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Roma 28 ayat 8, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Be happy, don't worry. Be happy sekarang, be happy, don't worry. Tuhan memberkati, silakan cari. Terima kasih Pak Made. Don't worry, be happy. Apakah harta akan membuat kita bahagia? Iya. Saya bilang iya dong. Kalau tidak ada harta gimana kita tidak mau bahagia di dunia ini katanya. Iya. Tapi kita perlu mengumpulkan harta untuk di surga. Nah, kita bicara tentang harta seperti yang sudah di-share Pak Made sebelumnya. Kita akan ada pertanyaan, apa nasihat Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta? Apa nasihat Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta? Kemudian mengapa? Mari kita baca di Matius 6 ayat 19 dan 34. Saya bacakan ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lainnya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lainnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, semua udah baca Alkitab gitu ya. Nah, pertanyaan di sini, apa nasihat Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta dan mengapa? Ada yang bisa memberi komen atau menjawab? Bu Lila, gimana Bu Lila? Apa nasihat Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta dan mengapa? Menurut Alkitab ya, ayat 19 dan 21. Dan menurut Bu Lila itu ya. Menurut saya tentang mengumpulkan harta, kalau saya secara pribadi cenderung tidak memikirkan
harta dunia ya. Mungkin karena pola dari kecil kami anak opsir itu kan tidak pernah ada itu beli apa begitu. Jadi sampai sekarang itu terpola seperti itu. Dan saya berpikir bahwa harta itu nanti Tuhan yang akan cukupkan kalau saya hidup baik, hidup dekat dengan Tuhan. Itu mungkin secara singkat. Terima kasih Bu Lila. Ya. Kalau Maria gimana Maria? Kalau menurut saya, kalau mau mengumpulkan harta menurut Tuhan Yesus ya, saya percaya Tuhan Yesus itu pasti akan memberikan atas situasi kita, pasti berbicara atas situasi kita saat ini atau waktu kapan kita membutuhkannya. Aku percaya kalau Tuhan Yesus akan memberikan berkat tepat pada waktunya. Jadi kalau misalnya hari ini saya merasa kepingin sesuatu, ternyata Tuhan belum izinkan, ya berarti itu waktunya Tuhan kan. Jadi saya harus bersabar. Sering ya itu balik lagi ke yang khawatir. Lalu-lalu aja saya bisa mengalami hal-hal yang dulu tuh berat sekali. Kalau misalnya sekarang saya khawatir, kekhawatiran itu ada. Sementara Tuhan Yesus aja waktu mau disalib itu kan juga sampai keringat darah ya. Tapi maksudnya berkat yang Tuhan berikan pasti tepat pada waktunya. Jadi saya melihat kalau misalnya harta akan diberikan itu misalnya saat ini belum ada, ya saya akan berpikir oh Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Itu saja. Terima kasih Maria. Mega gimana Mega? Kalau aku sih mengumpulkan harta di dunia ya nggak kekumpul juga sih. Ada aja gitu kepake, tapi ya yang diajarin kan kita bagaimana mengumpulkan harta di surga. Jadi maksudnya gimana jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita walaupun dalam kekurangan, tapi Tuhan pasti selalu cukupkan. Udah gitu aja sih Om Ci. Terima kasih Mega. Oke, dari Bandung Ibu Leni. Oke. Iya. Kalau saya akhir-akhir ini saya suka lihat di TV mereka yang dikatakan sultan. Banyak saya lihat harta mereka, mobil, motor dan lain sebagainya. Rumahnya penuh dengan emas dan saya sudah tidak tahu itu. Kadang-kadang saya bertanya apa mereka bisa tidur dengan harta yang begitu banyak ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Lila tadi, bahwa memang kami anak opsir diajarkan untuk, bukan diajarkan ya, tapi melihat orang tua hidup dalam kesederhanaan dengan gaji yang tidak terlalu besar untuk zaman dulu. Saya hidup pada zaman dulu dengan orang tua yang hidup pas-pasan. Jadi saya kalau lihat mereka yang sultan itu berpikir dalam hati, mereka bisa tidur enggak ya? Saya saja yang kurang harta saja kadang-kadang saya sudah kurang tidur. Apalagi mereka yang banyak harta. Akhirnya saya hanya bersyukur kepada Tuhan karena saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan. Jadi saya pikir ya sudah, seperti Lila juga katakan tadi bahwa Mega juga katakan tadi bahwa yang terpenting bukan harta dunia tapi harta surga. Kebaikan, kemurahan, ya itu yang sedang mungkin kita akan pupuk itu karena memang sultan-sultan itu juga kan mereka baik hati. Maksudnya adalah mereka juga mungkin berpikir kalau saya baik hati maka saya akan masuk surga. Mungkin begitu pemikiran mereka ya. Tapi kalau bagi kita orang Kristen maka yang diutamakan sesuai dengan Alkitab katakan bahwa pikirkanlah harta surga itu. Apakah itu mungkin nanti Pak Made akan memberitahukan bahwa yang saya hanya tahu bahwa mengumpulkan harta surga itu adalah kebaikan, kemurahan hati, dan hidup dalam kerendahan hati. Saya kira itu saja ya. Terima kasih Tante Leni. Waduh, kemain. Ya, Tuhan Mari berkati. gimana Pak Made? Silakan dari beberapa pandangan dari ibu-ibu ini, kebanyakan ibu-ibu. Baik, terima kasih. Saya kira semua senada ya, bahwa kita selama di dalam dunia ini memang tergantung dari bagaimana cara hidup kita dan kita meneladani keluarga di mana kita tinggal, seperti itu. Nah, kembali lagi itu bersyukur sekali seperti Bu Lila, Ibu Leni, dan juga teman-teman lain yang sudah sharing tadi, misalnya Mega dia ngumpul-ngumpul tapi habis juga gitu. Ini berarti kurang hemat dia. Nah, itu harta duniawi.
ya, harta duniawi yang dalam hal ini adalah dalam bentuk materi. Tapi jangan lupa bahwa pada waktu kita menyikapi masalah kekhawatiran ini, seperti tadi saya menyampaikan bahwa kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ada bagian-bagian firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan pada bagian penutupnya nanti. Tapi berbicara selama kita ada dalam dunia ini, saya ingin sampaikan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari rasa khawatir, takut, cemas gitu. Walaupun itu belum terjadi. Tetapi itu wajar untuk kita. Kenapa saya katakan wajar? Karena kita manusia masih hidup dalam dunia ini. Masih rentan dengan situasi kondisi yang ada. Tadi misalnya Pak Charlie bilang, dia membaca dari bagian firman Tuhan, mata kita lihat apa gitu loh. Pasti ada keinginan, oh kalau saya bisa pakai itu, misalnya baju ataupun, oh kalau saya bisa seperti itu, dan kalau saya bisa naik mobil itu dan lain sebagainya. Saya juga kadang-kadang berpikir bahwa kalau saya lagi nyetir di jalan, tiba-tiba ada lihat mobil baru gitu, ih bagus juga itu mobilnya gitu. Bagaimana kalau saya duduk di dalamnya gitu, seperti. Nah ini kan wajar aja karena terlintas dalam pikiran. Nah mata kita ini adalah lensa yang paling tajam di dunia. Apapun yang dia lihat oleh mata kita itu langsung terekam di memori kita. Dan tidak ada yang terlewatkan. Nah, kalau kita terus pikirkan itu, kalau itu menyenangkan bagus, tapi kalau itu misalnya yang menakutkan, nah ini yang bahaya. Kekhawatiran itu akan terus datang gitu. Atau kata orang sering dihantui dalam tanda kutip atau menjadi traumatis karena pandangan mata kita. Misalnya kita melihat satu kecelakaan yang tragis ya. Itu ada yang misalnya seperti itu bisa terulang-ulang, bisa dibawa dalam mimpi misalnya. Begitu juga ada orang yang takut darah, mata melihat darah berceceran, dan ada orang yang takut darah seperti itu juga bisa menghantui. Banyak dimensi yang bisa kita pikirkan tentang kekhawatiran. Tapi fokus kita pada kesempatan ini, kalau kita ada rasa takut, rasa khawatir, bersyukurlah, itu tandanya kita membutuhkan Tuhan. Itu sementara Pak Charlie. Pak, Terima saya ada kasih. punya. Iya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Tadi menarik sekali ya tentang harta ya. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus hanya mau katakan kepada kita, kalau kita mengumpulkan harta, Dia ingin agar kita menjauhkan diri kita dari ketamakan. Ketamakan, ya. Nah itu tamak. Tamak itu ibarat orang bilang apa ya, rakus ya, kata kasarnya rakus ya. Nah, jadi selalu tidak puas, kita menjadi tamak itu sehingga kita melupakan prioritas utama. Ini kalau kita berbicara di dalam skop anak-anak Tuhan ya. Yang kedua, orang yang mengumpulkan harta, kalau kita baca tadi di dalam Matius 6, itu kita melihat mereka memiliki skala prioritas dalam hidup. Sehingga dikatakan itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Jadi orang yang memiliki skala prioritas dari harta dapat menilai siapa dia sebenarnya. Dan orang-orang selalu memakai harta untuk menunjukkan identitas kemampuan, identitas kepemilikannya, identitas kehormatannya. Sehingga banyak orang kan merasa tersanjung kalau dibilang dia orang kaya, dia hebat, dia itu memang adalah cara orang-orang dunia. Kalau kita berbicara tentang ini, mereka kesampingkan. Itu bukan di dalam dunia mereka, firman Tuhan itu kesekian. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, itu prioritas utama. Yang ketiga yang saya mau katakan bahwa, apa yang dikatakan tadi oleh Tuhan Yesus, yang ketiga sebenarnya itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Itu menunjukkan kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau umpama kita anak-anak Tuhan,
tentu kerinduan kita, keinginan kita bukan terlebih banyak pada harta duniawi, bukan itu. Tetapi itu menunjukkan sejauh mana grafik kehidupan rohani kita. Jadi dari cara kita memilah-milah kepemilikan kita, itu juga menunjukkan grafik keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi itu 3 hal dari saya ketika pertanyaan ini muncul. 3 hal. Yang pertama, Tuhan mau kita dijauhkan dari ketamakan. Yang kedua, jangan kita memiliki prioritas duniawi. Dan yang ketiga, siapa diri kita sebenarnya kalau berbicara tentang harta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lektor yang sudah menambahkan. Tadi Pak Made sudah menjelaskan tentang mata, di mana kita mata bisa menggoda, bahkan bisa membawa kita hanyut untuk menginginkan, mengumpulkan harta yang begitu banyak dalam kehidupan di dunia ini. Namun, seperti Tuhan katakan, sia-sialah kamu mengumpulkan harta tersebut, akan membuat mata pencuri atau perampok menginginkan itu, harta Anda. Sehingga rasa khawatir setelah mengumpulkan harta banyak akan timbul dan timbul terus di dalam kehidupan yang mengumpulkan harta di dunia ini. Kamu lihat orang-orang kaya yang mengumpulkan harta saat ini, bisa hidup tenang nggak mereka ya? Tapi kita seperti teman-teman yang sudah sampaikan tadi, bagaimana mereka menyampaikan sebagai anak-anak Tuhan dan ditambah oleh Ibu Letkol bahwa kita tetap janganlah tamak istilahnya, sehingga membuat kita jatuh di dalam kehidupan yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kita masuk kepada fokus bagaimana kita menyikapi kekhawatiran itu, begitu. Tadi Ibu Made menyampaikan kata tamak gitu. Jadi misalnya sekarang kan zaman teknologi, semua sekarang bisa dijual online begitu. Termasuk juga jual diri online juga bisa sekarang. Sehingga orang menjadi kaya dan muncullah tamak tadi. Nah, misalnya yang terakhir masalah binomo gitu dan lain sebagainya. Kami berdua dalam pelayanan kami sebagai opsir, baik waktu kami aktif maupun sekarang juga, yang lalu itu kami sempat bertemu dengan, atas anugerah Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang-orang yang kaya, yang konglomerat. Dan pada waktu saya duduk dengan seorang konglomerat ini, dia bertanya kepada saya begini, Pak Made minta maaf, dia bilang. Saya bilang, ada apa Pak? Saya tanya beliau, saya mau tanya, kok Pak Made sama Ibu ini kelihatannya happy-happy aja, berapa sih gajinya gitu? Wah, kaget juga saya tanya. Ya, teman-teman tahulah, apalagi yang OS, yang bendahara di Korops itu gaji opsir itu berapa. Nah, kita kan diberi gaji bukan karena gelar akademik atau karena posisi, tapi karena tergantung skenario pelayanan itu. Saya bilang sama beliau, aduh malu saya mengatakannya Pak, gitu loh. Saya bilang cukuplah, gitu. Lalu ya saya melihat sepertinya Bapak dan Ibu ini penampilannya bukan seperti orang biasa gitu loh. Jadi sampai sekarang pun kalau saya kemana-mana, itu orang mengatakan bahwa saya ini punya harta bendawi dunia itu banyak gitu. Lalu saya mengatakan tidak. Rumah yang kami tempati sekarang itu rumah instansi. Rumah pribadi kami belum ada. Nah, dari mana mereka menilai begitu? Kenapa? Karena kebanyakan mereka yang tadi Bu Leni bilang sultan itu ya. Walaupun mereka punya aset miliaran, tapi jangan lupa mereka itu hidup dalam hutang. Itu yang membuat mereka takut, khawatir,
Nah, jangan kaget di tengah jalan mereka tiba-tiba banyak kan misalnya sekarang para artis misalnya. Kalau ada di antara kita yang jadi artis di sini bergantung dengan obat gitu. Salah satu misalnya itu orang kaya di Indonesia, anak-anaknya dan anak mantunya kenapa minum minum obat itu? Kenapa? Karena mereka khawatir gitu. Takut gitu. Terus akhir-akhir ini saya menerima beberapa kiriman orang-orang kaya di dunia bunuh diri. Apa yang mereka tidak punya? Yang terakhir saya menerima seorang wanita paling cantik di Thailand, punya klinik kecantikan. Wah, dia buang dirinya dari dari gedung klinik yang dia bangun di Bangkok. Dia mati. Apa yang dia nggak punya? Kecantikan punya. Dia nikmati dunia. Nah, itu pertanyaan besar untuk kita. Sedang kita ada di dalam dunia ini, apa yang menjadi prioritas kita? Apa harta gono gini gitu. Kadang-kadang gempa bumi tahun 2018 yang lalu membuka mata saya bahwa apa yang kita punya hilang dalam sekejap gitu. Sekarang peperangan Rusia dengan Ukraina atau apa akan menyebar kemana kita nggak pernah tahu. Tapi apa yang kita punya tidak akan berguna di dunia ini. Itu tadi kebenaran firman Tuhan kan mulai terbukti. Nah, sekarang silakan kita berpikir sedemikian rupa apa yang menjadi prioritas kita. Silakan Pak Charlie. Kalau Tuhan mengajarkan bahwa apabila kita mengumpulkan harta, kita fokusnya ke harta itu bukan kepada Tuhan. Kira-kira gitu ya, Bu ya, Bapak. Betul, Jadi betul. Yang mengakibatkan sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa kita tidak bisa menghambakan dua di Ya, Tuhan dan Mormon ya kira-kira gitu. iya. Itu juga salah satu. Saya juga termasuk yang apa yang ada hari ini ya kita nikmati hari ini. Besok apa yang ada besok ya besok. Khawatiran sih ada. Memang Tuhan ciptakan kita punya rasa khawatir. Kalau kita diciptakan tanpa rasa, tentu saja kita sudah mati gitu, sudah total. Jadi tetap ada rasa dan punya pikiran selama kita masih hidup. Nah, salah satu rasa khawatir. Khawatir itu selalu tidak akan terjadi gitu. Kita mengkhawatirkan begini, setelah lewati tidak terjadi begitu. Tadi juga tentang khawatir tadi si Letnan Jembridge menyampaikan. Dia katakan menurut pengamat bahwa 100% rasa khawatir itu tidak terjadi gitu. 100%-nya. Tapi Tuhan ciptakan kekhawatiran itu tentu ada positifnya apa? Kan itu hal-hal yang negatif kalau rasa khawatir akan menyusahkan kita, akan merusak tubuh kita, pikiran kita, rasa cemas yang berakibatkan kita jadi sakit. Tapi rasa khawatir itu diciptakan oleh Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam perasa dan pikiran kita itu karena antisipasi, kalau tidak salah ya, gitu ya. Antisipasi. Jadi jangan sampai, wah kalau saya ngebut, Ibu Letkol bilang sudah jangan sampai gitu loh, jangan terlalu cepat gitu. Jadi saya khawatir kalau saya kecepatan saya akan celaka atau gimana. Kalau saya pergi ke suatu tempat tanpa bawa apa-apa, saya khawatir nanti di sana saya tidak bisa ganti baju. Jadi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kira-kira begitu ya. Menurut saya loh ya. Tapi betul mungkin sekali. ada Betul ya, sekali. Ya, jadi kekhawatiran itu tetap pasti diciptakan Tuhan, tetap ada di dalam kehidupan kita. Menurut Pak Nodi gimana ini, Om Nodi? Saya ini lagi kepikiran tadi ini tentang apa? Tadi pas minggu lalu ya kita sudah bahas ini. Kebetulan saya mengikuti dengan cermat sebisa dan sepengetahuan saya belum mendapat jawaban sebenarnya dari hasil diskusi yang lalu itu. Itu juga sempat saya lontarkan di grup ya, soal penyakit depresi, stres, anxiety, dan sejenisnya itu. Iya. So, ada orang bawaan juga nih Pak. Masalahnya dari lahir kah atau apakah? Penuh dengan ketakutan, fobia lah atau segala macam. Memang semua ada yang bilang proses, ya kan? Mungkin dari kebiasaannya menghasilkan penyakit, kan begitu, tabur tuai gitu. Tapi ada bawaan. Nah, ini bagaimana? Sebab ketika kita berpikir dengan cara yang berbeda, tidak normal. Artinya dia hidup dari khawatir dulu, baru dia tenang. Sedangkan selama ini yang umum adalah orang tenang, ada masalah atau apa,
khawatir, tidak ada apa-apa hasil penelitian segala macam itu. Tapi ini bagaimana orang yang sudah hidupnya duluan sudah khawatir? Ini ada juga sebenarnya. Ada manusia-manusia kayak begitu yang ya ini apakah pemberian Tuhan anugerah kah atau apalah? Saya juga nggak ngerti. Artinya konteksnya dia berada bawaan gitu loh. Kayak teman saya juga ya belakangan sih dia baru khawatir, artinya depresi atau segala macam. Sebenarnya itu perilakunya gitu. Itu kita bisa lihat lah banyak kejadian gitu. Tapi kalau orang yang dari lahir, misal dari bayi gitu, besar-besarnya dia sudah bawaan bagaimana tuh Pak? Itu perlu sejarahnya gitu. Jadi sejarah kehidupan kita rata-rata tidak mengerti gitu. Orang tiba-tiba kok ini. Menurut kamu, menurut Nodi seperti itu. Tapi menurut saya traumatik itu ada. Sehingga selalu muncul rasa khawatir dalam hidupnya. Karena mengingat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dalam hidupnya sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kalau secara logis, kira-kira seperti itu. Baik, ini kan rasa khawatir dan bagaimana rasa khawatir dengan kehidupan kita dan bagaimana kita menanggulangi khawatir, stres, takut itu bisa menjadi penyakit. Nah, kalau Nodi tadi sampaikan ada semacam bawaan gitu ya, atau memang pola hidupnya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya peranan firman Tuhan. Jadi nah, kalau memang saya tidak ahli dalam pembahasan medis ini gitu ya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, bahwa apapun persoalan hidup kita itu firman Tuhanlah jawabannya. Kenapa? 2 Korintus 5:17 katakan siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru dalam hal apa? Itu ada dalam perilaku, dalam cara hidup. Maka pada waktu kita mendengar firman Tuhan, nah bagaimana firman Tuhan itu, tadi pagi saya katakan di gereja, kita menghidupi firman itu di dalam diri kita. Atau istilah yang saya memakainya itu, bagaimana firman itu berinkarnasi di dalam kehidupan kita menjadi perbuatan, menjadi perkataan. Yang selama ini misalnya orang yang belum ada dalam Tuhan ataupun yang sudah ada dalam Tuhan, artinya dia mengaku diri orang Kristen, tapi pola hidupnya tidak seperti yang firman Tuhan tuntut gitu. Dia malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Dia datang ke gereja ya Pak seperti kapal selam gitu ya, setahun sekali sudah itu tenggelam lagi gitu. Karena pada hari-hari tertentu. Nah, ini pasti hidupnya dalam kekhawatiran, pasti dia akan stres begitu. Jangan heran kalau misalnya ada orang Kristen bunuh diri. Nah, kalau orang Kristen bunuh diri itu berarti hubungannya dengan Tuhan nggak beres. Gitu. Kuncinya di situ. Nah, kalau ada orang Kristen misalnya dia masih stres, masih takut dan lain sebagainya, hubungannya dengan Tuhan juga nggak beres gitu. Nah, apa yang kita diskusikan selama 2 minggu berturut-turut ini, harapan dan doa saya kita yang mengikuti cara ini, boleh kekhawatiran itu datang, tapi saya memiliki Tuhan. Ingat Tuhan katakan roh yang ada dalam dirimu itu lebih besar dari roh-roh yang di luar itu. Artinya apa? Apapun yang terjadi dengan hidup kita, sesudah kita mengenal Kristus, firman itu akan menjadi benteng kita. Firman itu akan menjadi harapan kita. Firman itu akan menjadi panutan kita. Firman itu akan menuntun kita gitu. Lalu ada yang bertanya, nggak mungkin punya Pak, saya masih hidup dalam dunia, saya masih takut. Iya, siapa juga bilang kita hidup di surga. Nah, selama kita ada dalam dunia, mari kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, ini yang membedakan cara kita menghadapi persoalan-persoalan dengan orang-orang yang tidak ada dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang ada dalam Tuhan bukan berarti steril dari masalah, tidak. Justru masalah itu makin banyak datang, kita semakin kuat. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan makin dilibatkan. Saya kira itu sementara, nanti kalau udah sampai konklusi, saya akan masuk lebih dalam lagi. Silakan. Ada tambahan kali dari Ibu Ivon. Oh iya. Ibu Ivon kan minggu lalu nggak ada, jadi tentang khawatir tentu ya dalam kehidupan. Ya berkaitan juga dengan pengumpulan harta, kemudian tentang menyembah dua, Mormon dan Ion. Selamat sore.
Sore. Halo, maaf baru Halo. bergabung lagi. Ya, kalau saya sih, kalau khawatir saya cuma berdoa. Nah, itu dia Saya tuh solusi ya. kalau- itu saya punya andalan setiap waktu. Kalau saya belum puas, saya berdoa sampai saya tenang. Itu Curhat dengan Tuhan ya. ya Betul. begitu. Today is today, tomorrow will be another day. Ya, itu dia. Itu quote yang bagus itu. Ya, saya tenang-tenang aja. Besok orang bilang COVID apa? Saya sudah batuk-batuk kemarin, saya bilang bukan COVID. Saya berdoa. Sudah sesak di leher, berdoa, tapi sambil minum lagi apa ya obat dicari. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan. Harta sih datang dengan sendirinya, saya rasa. Kita tidak cari tapi datang. Begitu, Letkol, terima kasih. Ya. Pani gimana Pan? Kalau masalah khawatir itu hal yang lumrah ya. Kita manusia itu khawatir itu hal yang lumrah. Tuhan Yesus saja begitu kuasanya, kita ingat waktu di Taman Getsemani, saking khawatir dan takutnya, keringatnya itu sampai bercucuran bercampur dengan darah. Karena untuk menghadapi peristiwa kematian yang akan dihadapinya. Itu Tuhan Yesus, apalagi kita manusia biasa ya. Jadi hal yang sangat lumrah kalau manusia ini khawatir, cemas, takut. Mana ada kita yang memiliki rasa khawatir. Tapi satu hal kita perlu camkan bahwa masalah penderitaan itu akan selalu ada akhirnya. Itu satu kuncinya. Bahwa masalah penderitaan itu akan selalu berakhir, akan selalu ada akhirnya. Jadi tadi menyinggung dari Om Not sampai depresi, temannya itu mulai dari kecil kah itu mungkin perlu dijelaskan bahwa setiap persoalan atau masalah kita itu selalu berakhir. Ayub aja yang bertubi-tubi begitu ada masalah, berakhir dengan kebahagiaan. Ya, jadi camkan itu bahwa setiap masalah itu selalu ada akhirnya. Kalau setiap masalah ada akhirnya berarti hendaknya kekhawatiran pun itu harusnya berakhir. Itu menurut saya. Ya. Maka terima kasih Bapak Hut Perdamaian. Dia mengatakan tidak ada rasa khawatir sama sekali. Ya. Tuhan Yesus saja ada khawatir itu lumrah. Intinya tentang kekhawatiran. Ibu Ipon bilang, kalau saya menghadapi khawatir, saya langsung berdoa supaya hilang rasa khawatir. Itu bawaan dalam hidup, dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa sih selalu tidak punya khawatir? Tetapi bagaimana mengelola rasa khawatir itu? Dari berbagai teman-teman sudah menyampaikan, dan Pak Made juga, serta Ibu Made sudah menyampaikan bagaimana kita harus mengelola rasa khawatir itu. Silakan. Bahagia itu aja dibahas ya. Nah, bahagia itu ya be happy. Bahagialah. Ya. Ya. Be happy. Gimana itu Ya, perlu dikontrol bahagia juga, Pak. Bahagia itu perlu di-manage juga. Pak. Rasa bahagia. Nah, soal perasaan sebagaimana kita memanage kekhawatiran sebenarnya kan itu karena itu soal rasa bukan? Iya. Jadi ya kebahagiaan kalau kita mau berbicara tentang kebahagiaan dalam Tuhan, itu kalau kita membaca Matius 5, itu kuncinya ada di situ, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Termasuk kalau kita membaca perikop itu kan Matius 5 sampai 7 itu tentang khotbah di bukit semua gitu. Jadi kuncinya pada waktu kita berbicara tentang kebahagiaan gitu. Itu berbicara tentang bagaimana ajaran Tuhan Yesus di bukit itu yang menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka mempunyai kerajaan Allah dan seterusnya. Kata miskin dalam memiliki ini kan bukan menyangkut harta duniawi gitu, tapi menyangkut bagaimana harta surgawi gitu. Terus orang yang berduka cita di dalam dunia karena mereka akan dihiburkan. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi, dan seterusnya, dan seterusnya.
Artinya dalam konteks kita berbicara don't worry be happy ini, artinya kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan berusaha selalu berpikir positif. Walaupun tidak selamanya kita bisa mengontrol pikiran kita. Contoh misalnya, ini saya banyak kesaksian tentang teman-teman yang kena COVID ya. Tadi Ibu Yvonne dia bilang begitu batuk-batuk langsung cari obat dan berdoa. Nah, ini satu langkah yang baik. Tapi sekarang kan kebanyakan di antara kita begitu batuk-batuk, bersin-bersin, jangan-jangan saya COVID, jangan-jangan saya COVID. Udah khawatir duluan gitu. Sudah COVID, setiap saat sebut COVID, ya COVID lah yang datang. Nah, ini kan cara kita menyikapi. Gitu. Walaupun kita tidak kena COVID, tapi karena kita ketakutan, pas kita di luar, lalu kita nggak mau pakai masker misalnya, ada orang lewat dengan COVID, kena lah kita. Itu kira-kira skenarionya seperti itu. Tapi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, tadi teman kita dari Gresik, si Perdamaian menyampaikan, kekhawatiran itu lumrah. Nah, Tuhan Yesus pada waktu ada di Taman Getsemani, dalam perspektif kalau itu dilihat dari rasa khawatir, iya. Rasa takut, iya. Tapi kuncinya apa? Dia berdoa. Di atas semuanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Gitu. Nah, itu kuncinya di situ. Sekarang, kalau di antara kita, sekarang ini ada rasa takut, rasa khawatir, bagaimana rumah tangga saya. Nah, sekarang, biasanya sih kalau pasangan suami istri kan, selalu sekarang ini yang sekarang ini terbalik begitu. Yang disukai itu kata negatif. Begitu tes negatif, puji Tuhan. Tentu tidak mau kata negatif itu. Yang ada adalah positif begitu. Nah, seperti itu kan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini sekarang? Jangan berpikir yang negatif. Lalu jangan juga overacting dalam arti berpikirnya di dalam dunia ini. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berjalan. Kalau sudah seperti dalam titik ini, Pak Charlie, saya ingin masuk kepada beberapa bahagian firman Tuhan. Pak, Nah, bentar Pak Noldi itu. Pak Noldi, kunci kebahagiaan itu ayat 33, Pak. Jadi kalau Bapak tanya kok kita nggak berbicara tentang kebahagiaan, nah itu pada ayat 33 itu Pak. Cari dahulu kerajaan Allah. Oh iya. Nah, ya itu sebenarnya kunci kebahagiaan di situ Pak. Ya, key-nya di situ. Nah, di samping di situ kuncinya, tapi tadi berbicara tentang perilaku dan lain sebagainya, saya mengatakan firman Tuhan itulah menjadi panutan kita. Nah, coba kalau kita membuka di Timotius ya, pada waktu Paulus memberi nasihat kepada Timotius, itu 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu mengatakan begini, 2 Timotius pasal 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, teaching ya. Mengajar kita tentang hal-hal yang baik ya. Untuk menyatakan kesalahan. Nah, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, di sini bagaimana firman Tuhan berperan. Jadi kalau orang hidup dengan ketakutan, dengan stres, itu bawaannya dia apa-apa takut, apa-apa khawatir. Kalau dia orang Kristen, jangan-jangan dia belum lahir baru. Kristennya KTP. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru, hidupnya diubahkan. Dan perilakunya pun akan diubahkan. Roh dan jiwanya pun akan mendapat jaminan di dalam Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kata kerja semua di dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi ya sangat powerful ya. Ibrani juga bilang firman itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia bukan seperti hukum di Indonesia, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi firman Tuhan itu pedang bermata dua, tajam. Bahkan mengiris-iris semuanya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak Charlie, kita pada kesimpulannya, saya ingin tutup dengan beberapa bagian firman Tuhan, atau ada komen-komen sebelum kita tutup? Ya, ada tambahan dari teman-teman? Kolonel, silakan. Baik. Di kesimpulan aja. Pertama-tama ya terima kasih. Ya, pertama-tama ya terima kasih kepada semua teman-teman yang mulai fokus dengan masalah ini. Dan kita sudah berdiskusi panjang lebar. Minta maaf saya tidak bisa menjawab seperti apa yang teman-teman inginkan ya. Kalau menyangkut tentang kesehatan ini memang kita perlu hadirkan dokter di sini. Kesehatan dan rasa khawatir.
Tapi karena kita membahas dari segi rohani, biasanya kalau rohani kita sehat, tubuh kita pun pasti sehat. Nah, nasihat firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang kekhawatiran? Yang pertama adalah 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan tahu kita khawatir, memiliki kekhawatiran. Kalau kata janganlah kamu khawatir, itu memang di dalam pembacaan dalam Matius 6 ataupun Lukas 12, janganlah kamu khawatir, artinya jangan terlalu ditakutkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita akan pakai. Lalu, karena Tuhan pelihara. Nah sekarang kalau kita khawatir, sedang kita khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara-saudara? Tuhan katakan, firman-Nya katakan, serahkanlah kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara itu care ya, to look after. Jadi memelihara yaitu memperhatikan, ya, merawat. Itu Tuhan yang memelihara. Lalu Filipi pasal 4 ayat 6, ini lebih ditekankan lagi dengan kata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu gitu. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentang apapun juga. Ya, ke seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita kekhawatiran. Nggak perlu khawatir. Atau kalau kekhawatiran itu ada, Petrus katakan, serahkan kepadanya. Tapi Filipi bilang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, tadi Ibu Yvonne, berdoa kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gitu. Nah, misalnya kalau ada di antara kita yang sedang, nah ini siapa Bung Rengki baru sembuh dari COVID ya. Mungkin kita jarang mengatakan syukur saya kena COVID, nggak mungkin. Tapi kalau memang kita kena itu, dapat virus itu ya, bilang aja terima kasih Tuhan saya dapat ini, saya mau tidur, istirahat, saya tahu Tuhan akan pelihara saya. Tentu dengan pengobatan tentunya ya. Karena itu menjadi salah satu media yang Tuhan izinkan kita dapatkan dalam dunia ini. Kemudian di dalam nasihat untuk mengumpulkan harta, itu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kata hamba itu ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi pada waktu kita khawatir, pada waktu kita bekerja, ingat, jangan jadi hamba uang. Kata hamba itu jangan jadi budak uang gitu. Jangan semua orientasinya ke uang gitu. Memang sih kita butuh uang. Apa-apa memang dengan uang. Tapi apakah dengan uang kita bisa menghilangkan kekhawatiran? Tidak. Tadi saya sebut ada orang-orang kaya, ada orang-orang cantik, orang-orang termasyhur. Dari segi keuangan mereka tidak berseri itu uangnya. Kapanpun, berapapun mau digesek di kartu kreditnya ataupun diambil di bank, nggak pernah habis. Tapi karena mereka diperbudak dengan uang, akhirnya say goodbye dengan buang diri lah, lalu carilah obat penenang ataupun narkoba itu. Dan nasihat Paulus kepada Timotius katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, sekarang kan yang korupsi-korupsi di Indonesia itu kan bukan orang-orang miskin. Justru para pejabat yang sudah kaya, tapi masih korup juga. Kenapa? Karena mereka jadi hamba uang. Nah tadi Ibu Kolonel Made sampaikan tamak gitu, cinta uang. Dan ini
uang ini nggak mengenal agama. Dia tidak mengenal status sosial. Ya, jangankan hanya pejabat, pendeta pun, opsir pun ada yang korupsi juga. Nah, sebab dengan memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, ya, bukan sukacita. Jadi kunci kebahagiaan itu, teman-teman sekalian, bukan uang. Lalu kunci kebahagiaan itu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Don't worry, be happy. God bless you all. Amin. Ya, terima kasih Kolonel, terima kasih Bu Made, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan, juga yang mendengarkan saja, yang sudah hadir pada sore hari dalam persekutuan kita. Kita akhiri persekutuan ini dengan doa.